Hello again everybody, welcome back again di Bitcoin Update. So, Bitcoin Update hari ini kita update sebelum market close ya, terutama untuk jam 7 pagi. Tadi siang kita sempat update sebenarnya yang Bitcoin important update ini seputar Bitcoin ETF, calon-calon sejarah baru lah kalau kita bilang ya untuk pergerakan daripada market Bitcoin ya, secara struktur, secara apa itu kalau kita bilang infrastruktur ya, dan pada akhirnya tibalah masa di mana market crypto itu bisa dijangkau oleh institution. Nah, terus tadi saya sempat update nih teman-teman untuk AAV ya dan Compound, kalian bisa cek di video sebelumnya. Dan sekarang kita mau bahas seputar Bitcoin. Nah, sebenarnya informasi yang menarik yang beredar itu adalah soal BlackRock iShares Bitcoin Spot ETF itu dihapus ya dari DTCC website yang tadi siang kita sempat mention. Jadi sebenarnya kalau di sini katanya sih dari pihak SEC kelihatannya ada coba untuk komunikasi ya ke pihak BlackRock untuk sabar dulu ya, jangan terburu-buru untuk bikin panik market dan bikin market tuh jadi istilahnya tidak terkendali gitu. Jadi memang ya kita tahu ya bahwa institusi besar ya, kalau mereka mau menjalankan Bitcoin ETF spot juga kan mereka perlu aset gitu kan, dan aset Bitcoin itu ya harus dibeli dari harga murah kalau buat mereka. Jadi memang soon or later mungkin kita bisa ngelihat koreksi di market tuh terjadi terlebih dahulu, dan itu menurut saya adalah sesuatu yang wajar sekali di tengah kondisi sentimen yang begitu positif berhubungan dengan Bitcoin ETF spot. Nah teman-teman sekalian, saya pengen update dari segi price action-nya ya. Jadi ini ada penyebab tadi ya, sebenarnya sekilas kita ngelihat harga tuh sempat turun, dan saya sempat updatekan ini juga di grup Telegram ya. Saya inform di sana soal more correction ya, possible bisa terjadi pada si Bitcoin ini. Pertimbangannya adalah time frame daily, kita ngelihat di sini bahwa progress rebounding kita tuh tanpa adanya koreksi sama sekali ya. Sejak tanggal 13 Oktober itu kita mengalami penguatan yang begitu signifikan, up to 32% dalam kurun waktu hanya 12 hari teman-teman, which is ini sangat signifikan sekali ya, dan belum ada koreksinya ya. Nah kalau misalkan secara target nih, ini kan ceritanya 32.000 ya atau 31.500 tuh sudah sukses di breakout akhirnya setelah sekian lama ya. Dan kalau teman-teman lihat lagi ke belakang ya, ini saya bawa ke samping seperti ini ya, ini memang adalah level penting yang harus berhasil di breakout oleh Bitcoin, dan for the first time semenjak bulan Mei 2022 Bitcoin akhirnya sukses berada di atas level tersebut. Dan karena kita udah successfully di atas level itu, akan sangat wajar nggak sih kalau misalkan kita ngelihat ada retest yang proper ya, dalam artian sama aja kayak case di sini ketika $25.000 ya, for the first time kita ngelihat akhirnya berhasil di break pada kisaran bulan Maret 2023. Habis itu ada retest yang proper ya, ada retestnya dulu. Jadi setelah dia naik ya, entah dia konsolidasi atau gimana ya, itu kita nggak tahu karena nanti pasti beda-beda ya progres pergerakannya. Tapi yang pasti saat ini kalau kita lihat dari penguatannya ini masih terbatas ya. Memang secara range, kalau misalkan teman-teman mau tahu target Bitcoin tuh kira-kira sampai mana sih, harusnya kalau misalkan udah sukses breakout di atas area resistance ini, the next level yang paling possible untuk dicapai adalah di $40.000, dimana di level itu adalah area supply yang paling fresh yang belum pernah di-retest sama sekali sejak Mei 2022 ya. Jadi udah 1 tahun lebih nih, 1 tahun lewat 5 bulan ya, kita ngelihat pergerakan Bitcoin di bawah level itu atau di area itu. Dan terakhir itu adalah kita ngelihat dia konsolidasi, pada akhirnya dia berhasil breakdown. Ini diakibatkan oleh sentimen negatif dari FTX pada saat itu, dan kemudian saya lupa ya, kayak Mei bukan FTX ya. FTX itu udah lama sih, lebih ke akhir tahun ya kalau FTX setahu saya ya, pertama kali rungkatnya. Cuma di sini ada satu green bar ya, atau satu bull candle ya, the only last bull candle, which is ada buyers yang masuk dari sini tapi kemudian dibantai sama sellers ya, karena sellersnya istilahnya masuk ke market, keluar dari Bitcoin, ngebanting harganya turun sampai kisaran level 25.300. Jadi ini kelihatannya memang punya histori nih ya, kedua level tersebut. Pertama dia turun for the first time ke 25.000 and then now become resistance ya, support now become resistance. Nah
Nah, saat ini level ini udah berhasil di take out, berarti the only next level yang bisa dicapai untuk Bitcoin dalam target bullish momentum jangka pendek atau menengah itu adalah di $40.000. Ya, mudah-mudahan sih Oktober kan udah tinggal beberapa hari lagi nih teman-teman ya. Kita nggak tahu sih apakah dia bisa finish strong sampai di atas level tersebut atau kita tetap bermain di bawah level $40.000 ya. Which is kita tahu ekspansi range berikutnya adalah antara 40.000 sampai kisaran 31.700 ya. Previous area resistance dan nextnya itu adalah targetnya ada di previous supply-nya. Nah, teman-teman, kalau lihat daily dengan butut yang begitu panjang ke atas, ini bisa mengindikasikan bahwa ini ada kemungkinan kita akan memasuki fase koreksinya dia ya. Jadi kalau misalkan kita ngelihat dari time frame hourly-nya, kita bisa lihat lebih detail. Sebenarnya sejak tadi closing candle di jam 11 malam ya, membentuk yang namanya si bearish engulfing ini ya, itu udah menjadi indikasi awal lah kalau kita bisa katakan bahwa wah, ini kelihatannya adalah top sementara ya. Jadi ini top sementara dan mungkin koreksinya akan ngejar ke area fair value gap yang terbentuk di time frame 4 jam dan itu ada di kisaran 32.700 sampai 31.500 ya. Di bawahnya lagi sebenarnya juga ada ya, lebih kurangnya di area ini, dan tinggal kita lihat aja sih sebenarnya mana yang paling ideal ya untuk dia retest ya. Kalau di sini secara golden ratio harusnya dia ada di kisaran $31.700. Jadi memang confluence juga dengan area resistance sebelumnya. Jadi kayak resistance become support. Nah, sekarang teman-teman kalau misalnya tadi siang nonton video Bitcoin ya, saya sempat mention kan soal bagaimana indikasi awal si market itu baru bisa masuk ke fase koreksi, atau kalau misalkan teman-teman punya planning untuk sell short, maka sebenarnya ini adalah kesempatannya ya. Tapi kalau buat saya mengingatkan ke teman-teman di advance group bahwa ini hanya untuk jangka pendek aja ya. Jadi per tadi kondisi kita ngelihat drop ini, altcoins yang tadinya kita lagi ongoing long tuh saya langsung close positionnya. Jadi kayak Arbitrum profit udah lumayan ya pada saat tadi turun ya, akhirnya saya decide untuk close full position di Arbitrum. Kemudian kita punya Bitcoin Cash juga secara target udah sampai. Kemudian Polkadot ya, targetnya juga sebenarnya di 4,3 ya, kalau nggak mau greedy itu juga udah nyampe. Dan Indian udah pada exit lah posisinya dari market yang cenderungnya long saat ini. Dan kita malah ngelihat view-nya cenderung terbalik, which is kayak OGN kita ngelihat opportunity untuk sell short, karena di sini secara higher time frame posisi kita masih sellers banget. Kemudian ada Bancard juga atau BNT yang sama-sama kita cari opportunity-nya untuk sell short. Jadi kita coba lihat nanti gimana retrace-nya. Kalau misalkan balik ke sini dan dia ada rejection lagi, mungkin bisa dimanfaatkan gitu ya. Dan saat ini posisi Bitcoin itu mengkonfirmasi daripada possibility itu ya. Terus terang kalau misalkan Bitcoinnya langsung turun, mungkin yang tadi kita mengharapkan retracement lebih lanjut nggak akan kebagian. Tapi kayak OGN case-nya ini bisa di entry nih, karena dia posisinya seperti break terhadap double top-nya. And then kalau teman-teman perhatikan di sini kita punya kayak semacam SNR yang udah dites dan dia kembali bergerak turun di bawahnya gitu ya. Nah, kalau misalkan Bitcoinnya turun, ini OGN very likely dia akan drop di bawah trendline ini. Saya pikir hal tersebut sangat possible untuk terjadi kalau memang Bitcoinnya sudah siap untuk masuk ke fase koreksinya. Nah, teman-teman, ini yang bakalan tricky. Kalau kita lihat dari exponential moving average, for the first time sejak rally-nya dimulai pada kisaran hari Senin pagi ya, ini for the first time kita akan ngelihat candle pada Bitcoin akan close di bawah EMA 21. Pada saat itu terjadi, EMA 8 downshift, EMA 21 downshift, maka ini adalah konfirmasi untuk Bitcoin memasuki fase koreksi. Ya, yang sedikit membedakan adalah ketika kita sempat melakukan analisis yang sama di hari Minggu, itu terjadinya pada saat market lagi low volatile, low volume. Jadi ibaratnya ketika terbentuk pola atau mungkin sekedar konsolidasi saja, kita nggak bisa tahu apakah itu valid atau tidak. Tapi untuk case-nya yang saat ini, di mana rejection terjadi akibat sentimen, akibat news, dan juga memang kalau kita lihat dari penguatan yang sudah terjadi beberapa waktu terakhir, alangkah wajar kalau misalkan ada bigger players yang taking profit di sini. Dan ketika taking profit, apa yang terjadi? Harga akan cenderung terkoreksi. Dan pertama kali yang mungkin saya akan notice di sini adalah bagaimana
secara struktur, kalau teman-teman perhatikan pada time frame kecil seperti 30 menit ini udah start creating yang namanya lower high, lower low. Walaupun secara teknis kalau kita lihat di sini ini sebenarnya masih ada satu area demand yang bisa aja mempertahankan Bitcoin untuk tetap dalam keadaan bullish. So at least kalian bisa ngelihat ini sebagai sebuah potensi pola terbentuk seperti falling wedge pattern, for example. Tapi di sini kita kan coba untuk mempertimbangkan sekali lagi bahwa what if this news ya bisa jadi major impact terhadap kemungkinan taking profit dari para bigger players atau institutional. Jadi ibaratnya kalau misalkan itu memang considerationnya, maka kita harus mempertimbangkan bahwa ada resiko atau skenario di mana harga akan breakdown dan dia akan cenderung turun untuk retest sampai ke level 31.500. Baru nanti dari sana ada reaction, buyers masuk kembali, yaitu balik lagi kita jadi opportunity untuk kita buy position lagi atau long lagi di market. Ya, but for now dengan Bitcoin ada potensi untuk mengalami koreksi, akan sangat wajar apabila kita sedikit memundurkan diri ya, bukan mengundurkan diri lah, sedikit stay away dari market supaya kita biarkan dulu dan kasih kesempatan untuk dia koreksi ya. Koreksinya sampai mana nanti kita lihat dulu ya dari pergerakan ya mungkin hour by hour-nya ya atau hourly-nya nanti kita akan coba lihat dari price action-nya. Dan besok mungkin saya akan update kembali untuk progress daripada Bitcoin-nya. Sejauh ini yang saya lihat adalah bagaimana dia membentuk semacam falling wedge. Jadi bisa jadi penurunan ini sifatnya akan terbatas dan ada tendensi untuk dia rally lagi ya. Ini pertimbangan lain teman-teman. Apabila orang-orang udah berpikir bahwa this is the time for short, bisa jadi likuidasi terjadi terlebih dahulu. Jadi memang dia kejar liquid level ya. Jadi begitu istilahnya kalau kita bilang liquidity sweep ya di atasnya, baru kemudian ada rejection yang proper. Nah ini bisa juga posisinya kayak gini ya. Kita harus aware dengan possibility yang bisa terjadi di market. But for me personally, saya lebih prefer untuk cari long ya. Dan longnya kalau misalkan memang kebagian di harga murah, ya of course saya akan coba untuk manfaatkan retracement ini sebagai opportunity untuk saya persiapan entry long kembali, baik itu di Bitcoin maupun di altcoins yang personally saya pikir masih dalam keadaan bullish ya. For now, karena kita lihat Bitcoin kelihatannya ada potensi masuk ke fase koreksi, maka teman-teman aware aja nih dengan posisi di sini yang dia sudah create lower low ya. Lebih kurangnya kan ini udah create lower low. Maka ada possibility loh kita bisa ngelihat pergerakannya seperti ini. Itu saja teman-teman mungkin untuk masukannya seputar Bitcoin pada video update kali ini. So thank you very much guys yang udah nonton video ini sampai finish. Mudah-mudahan informasinya bisa bermanfaat dan appreciated ya buat teman-teman yang udah selalu ngasih komentar yang luar biasa di setiap video saya, terutama Manani dan geng Manani ya dengan ya. Saya mau say thank you banget buat teman-teman semua yang selalu support YouTube channel ini. All the best for you guys and God bless teman-teman. Have a nice day. Cheers and bye-bye guys.